Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimulakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah tolong kita untuk bersujud, rukuk, berdiri di hadapan Allah dengan sholat maghrib berjamaah. 2 rakaat sholat sunnah lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih keistimewaan pada umat Nabi. Pertama kali di antara keistimewaannya ini, amalannya sedikit, pahalanya besar. Paling sedikit pahalanya umat ini sekali amal seperti 10 kali amal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Sekali amal seperti 10 kali amal. Umat dulu 10 kali sholat, umat ini 1 kali sholat, pahalanya sama. Tapi yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam usul, Allahumma zid li ummati, Allahumma zid li ummati, ya Allah tambahi lagi umatku, tambahilah lagi umatku. Akhirnya dikasih tambahan 70 kali ganda. Sudah dikasih 70 kali ganda, masih doa lagi, Allahumma zid li ummati, Allahumma zid li ummati, tambahilah lagi, tambahilah lagi, 700 kali ganda. Doa lagi, ya Allah tambahilah umatku, tambahilah umatku, 700.000 kali ganda. Allahumma zid li ummati, ya Allah tambahilah lagi umatku. Nabi itu Masya Allah kepada umatnya sayangnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar di kalangan umatmu tak kasih pahala tanpa hisab. Nggak ada yang bisa ngitung. Wes, titik. Ini semua barokahnya kita menjadi umat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, mulai kan di antara keistimewaan umat ini, barokahnya keistimewaan nabinya, umat ini dikasih tugas meneruskan tugasnya para nabi, para rasul, bahkan meneruskan tugasnya Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul tugasnya usaha agama di lingkungannya masing-masing, di kaumnya masing-masing. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW tugasnya umat seluruh alam dari golongan jin dan manusia. Nah, kita ini umat, kita ini bukan nabi, bukan rasul, dikasih tugas meneruskan tugasnya seluruh para nabi, yaitu usaha agama di lingkungannya masing-masing. Namanya amal makomi, istilahnya orang-orang sekarang ini. Jadi kalau kita usaha agama di masjid kita, di kampung kita, harus kita tanamkan, ini kerjanya seluruh nabi, seluruh rasul. Ini kerjanya Nabi Adam alaihissalam, ini kerjanya Nabi Nuh alaihissalam, ini kerjanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kerjanya Nabi Musa alaihissalam, ini kerjanya Nabi Isa alaihissalam, ini kerjanya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini bergerak ke rumah-rumah sekitar masjid kita, merasa meneruskan jejak 313 Rasul
124.000 nabi. Nah, insya Allah malaikat. Maka tidak boleh kita mengatakan saya di masjid saya cuman sendiri saja. Loh, sendiri bagaimana? Seluruh nabi, seluruh rasul bersama kamu kalau kamu itu melek matanya. Tapi karena kamu tidur, perasaannya nggak punya teman. Seluruh nabi, seluruh rasul nemani kamu, matanya merem, tidak kelihatan. Maka kita ini menghidupkan makom itu dengan semangat, senang gitu. 313 rasul bersama kita, 124.000 nabi bersama kita, nur mereka bersama kita, barokah mereka bersama kita. Bismillah, bergerak, seneng gitu. Sehingga nanti itu 2 jam, 3 jam, 4 jam itu sudah nggak terasa, saking senengnya. Kayak saya Ilyas dulu, kalau silaturahim, jauhlah 3 hari lupa makan. 3 hari itu lupa makan, padahal rotinya sudah dibawa, nggak sempat makan, puter aja. Ketika beliau berjauhlah di Mekah, maka jumpa seorang wali Allah. Maka wali Allah tadi melihat saya Ilyas itu putar ke kampung-kampung, ke rumah-rumah itu di Mekah. Maka beliau mengatakan, Syekh Ilyas, kalau kamu tahu besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada kamu dengan kerja seperti ini, kamu akan mati seketika, nggak akan bisa hidup lagi. Saking senengnya. Akan mati seketika, saking senengnya. Orang itu kalau saking senengnya itu jantungnya jebol, nggak kuat. Seperti Syekh Yusuf yang ngarang Hayatus Sahabah itu, waktu istimewa di Pakistan, bayan, semangat bayan, cerita pentingnya dakwah. Di tengah-tengah bayan, brol, muntah darah. Diangkat, gak usah. Ini jantung saya jebol. Tadi waktu saya bayan, Allah tampakkan kepada saya pahala yang terkecil dari orang yang berjuang. Nggak kuat dada saya saking senengnya, itu sudah jebol. Nggak usah dibawa ke rumah sakit, jebol, nggak kuat. Pahala yang terkecil. Nah, kalau yang pahala yang terbesar bagaimana? Bukan hanya jantungnya yang jebol. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Allah. Tapi di samping itu juga kita harus memikirkan bagaimana kita ini umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Jangan memikirkan lingkungannya saja, memikirkan seluruh alam. Ini merupakan ciri khas yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak ada nabi yang diutus seluruh alam, itu tidak ada selain baginda Muhammad SAW. Tidak ada umat yang disuruh seluruh alam, tidak ada kecuali umat baginda Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ternyata kerja seluruh alam itu mudah. Tiap hari silaturahim 2,5 jam di sekitar masjid kita. Cerita pentingnya agama. Agama ini penting betul. Kita ini sekarang paham makanan penting, minuman penting, rumah penting, sawah penting, duit penting. Ya wis, sementara kena. Tetapi sesungguhnya tidak perkara yang lebih penting, lebih hebat, melebihi agama. Karena agama ini urusan kita dengan Allah. Agama ini urusan akhirat yang selama-lamanya. Terus kita bicarakan. Dunia penting Pak, tapi akhirat lebih penting lagi. Dunia akan kita tinggalkan Pak, akhirat akan datang. Kita bicarakan terus-menerus tiap hari. Kita pikirkan hari-hari, kita doa hari-hari, ya Allah bukalah hati saya, bukalah hati umat ini, bukalah hati teman-teman saya, bukalah hati tetangga-tetangga saya, bahwa agama ini penting, usaha agama ini penting, bahwa akhirat ini penting, usaha akhirat penting. Nanti kalau sudah dibuka belak, Masya Allah, usaha dunia ini ternyata usaha kecil saja sayang. Usaha dunia yang tampaknya gede, usaha negara, usaha internasional, usaha apa? Usaha kecil. Karena usaha dunia itu
puncaknya ya hanya mau makan, minum, tidur, kencing, berak di dunia, mati. Cuman itu aja ya. Orang mengumpulkan duit yang banyak, apa maunya? Ya mau ngisi perutnya aja sebetulnya itu. Biar seneng hatinya sampai mati. Dan ternyata tidak pernah seneng. Nah, kamu tanya orang-orang kaya yang duitnya sudah toperan itu ya, yang nolnya 24, 25 itu, kamu tanya, kamu sudah senang? Belum lagi, masih kurang Pak. Saya itu pernah silaturahim sama orang di Bali sana. Duitnya itu banyak, kentalan, duitnya itu kentalan. Nggak bisa dihitung, kentalan. Baru datang, assalamualaikum, duduk sebentar, belum minum, belum apa, dia sudah ngomong, Pak Kiai, orang-orang itu mengatakan saya ini orang kaya. Saya ini belum kaya Pak Kiai. Loh, itu pabrik saya sana belum jadi, rumah saya belum jadi. Ini bilang, loh, saya ini nggak mau minta duit sama kamu, kok kamu cerita duit itu untuk apa ya. Perasaannya itu masih melarat aja sama malaikat. Sampai dia ini kurus, bajunya banyak, dia cuma pakai sarung tok sama kaos. Ya, kira-kira bajunya banyak orang kaya. Itu di Temboro orang begitu juga banyak. Pakai sarung, pakai kaos gitu banyak. Itu dia juga begitu juga. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dunia itu inginnya itu dapat dunia bisa bahagia, ternyata tidak bisa bahagia juga. Ternyata tidak bisa tenang juga. Orang miskin sibuk mencari uang, kalau orang kaya sibuk ngatur uang. Padahal sibuknya. Yang miskin mumet karena mencari uang, yang kaya mumet karena ngatur uang, ingin tambah lagi. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doa kepada Allah, ya Allah, buka lagi hati saya ini ya Allah. Hati saya ini telah gelap ya Allah. Gelap. Hati gelap itu bagaimana? Pikirannya dunia saja gelap. Nah, kalau orang itu mikir dunia gelap, artinya gelap, sumpah. Ya Allah, bukalah hati saya, bukalah hati keluarga saya, bukalah hati umat ini ya Allah, sehingga mereka yakin kepada Engkau, tahu kehebatan Engkau, keagungan Engkau. Supaya usaha agama itu mudah, itu syaratnya bagaimana? Syaratnya pertama kali yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa berbuat apa saja. Kalau sudah yakin, terus doa, Allah berkuasa berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Ada nabi-nabi yang kaya, ada nabi-nabi yang miskin, tapi mereka bisa berjalan terus dalam perjuangan sampai akhir hayat mereka dan sukses. Ada nabi yang kaya raya kayak Nabi Sulaiman, ada nabi yang tidak punya apa-apa kayak Nabi Isa. Kedua-duanya terus berjalan. Nah, kalau saya jadi orang kaya kayak Nabi Sulaiman akan terus. Kalau saya jadi orang nggak punya apa-apa kayak Nabi Isa juga terus jalan. Allah berkuasa. Wali Songo dulu tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, tidak punya HP, tidak punya internet, tidak punya radio, tidak punya FM, tidak punya televisi, bisa menyebarkan agama seluruh Nusantara dalam waktu cuma 40 tahun saja. Kok bisa begitu? Allah telah tolong mereka. Titik. Syekh Muainuddin Al-Justi ini bukan sahabat, bukan apa, orang sebelum Wali Songo. Dia telah mengislamkan orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh dalam waktu yang sangat singkat. Kalau Allah menolong seseorang, nggak ada perkara yang sulit. Tapi kalau Allah tidak menolong, tidak ada perkara yang mudah. Bismillah, ya Allah tolonglah kami bergerak. Jadi supaya mudah itu pertama kali yakin, bukan supaya mudah itu kita harus punya sepeda motor biar dakwah itu mudah. Supaya mudah dakwah ini ya kita harus punya mobil. Supaya dakwah ini mudah saya harus jadi bupati dulu. Kalau jadi bupati nanti seluruh kabupaten dakwah semua. Bukan seluruh kabupaten wajib semua, bukan dakwah semua. Dakwah itu kaitannya dengan hidayah Allah, tidak ada kaitan dengan tetek bengak yang ada di dunia ini. Maka subhanallah Allah Subhanahu wa taala terus berjalan.
dengan yakin, dengan doa, dengan akhlak yang baik. Karena apa? Orang yang akhlaknya tidak baik, doa-doanya nggak makbul. Maka harus akhlak yang baik. Jangan suka menggunjing orang. Lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ini arahan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di dalam mengerjakan dakwah. Apa itu? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Lembut. Dakwah itu harus lembut. Tidak ada kekasaran dalam dakwah. Lembut, kelembutan. Dengan rahmat Allah, hai Muhammad, kamu bisa lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu keras hatinya, kasar ngomongnya, orang-orang akan lari dari kamu. Baginda Nabi ini orang yang paling istimewa seluruh alam. Wajahnya yang paling ganteng seluruh dunia. Keringatnya wangi melebihi kasturi. Baginda Nabi itu. Sehingga kalau Nabi itu tidur banyak keringat, maka istrinya itu keringatnya itu diambil untuk minyak wangi. Rasulullah itu keringatnya wangi, nggak kayak keringatnya kamu. Oh, Masya Allah. Keringatnya wangi, wajahnya ganteng, suaranya enak, ilmunya tertinggi, pengalamannya bumi langit. Tapi Allah berfirman, kalau kamu kasar, orang-orang lari. Maka dakwah ini tidak ada kekasaran. Lembut. Terus fa'fu anhum, memaafkan. Kalau ada orang menyakitkan hati kita, kita maafkan. Fa'fu anhum. Ini penting memaafkan ini mereka. Bukan hanya supaya dakwah ini jalan, tetapi orang yang senantiasa memaafkan akan masuk surga tanpa hisab. Di padang mahsyar ada pengumuman. Sebelum ada hisab, sebelum orang ditanya amal-amalnya, ada pengumuman khusus. Hendaklah berdiri orang-orang yang dapat hadiah istimewa dari Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa memaafkan manusia. Silakan berdiri masuk ke surga tanpa hisab. Geruduk. Ternyata tidak banyak orangnya. Seperti nanti kalau ditasil ya palingnya sedikit gitu. Di padang mahsyar begitu. Ketika ada iklan yang biasa memaafkan manusia, silakan berdiri masuk surga tanpa hisab. Ternyata tidak banyak. Masuk surga. Ada pengumuman lagi. Silakan berdiri ke surga orang-orang yang dapat hadiah istimewa dari Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa bangun tahajud ketika orang-orang pada tidur. Silakan berdiri. Lingak-linguk, aku temburu terus ya. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata ini ahli tahajud itu juga tidak banyak. Sudah, silakan ke surga. Ini orang-orang ini aja yang dihisab ini, orang-orang ngantuan yang dihisab. Masya Allah malaikat. Waktu itulah kita ini akan menggigit jari kita. Ngerti gitu saya akan memaafkan orang terus. Ngerti gitu saya akan tahajud terus. Wah, wis kelewat ini gimana ini? Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dakwah ini mudah, bagaimana caranya? Pertama yakin, ini bekal dakwah pertama, yakin pada Allah. Yang berkuasa di dunia ini Allah, yang memegang hati ayah kita, ibu kita, tetangga kita, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Presiden, Jenderal Menuso, semuanya memegang hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Allah tutup, tidak ada yang bisa membuka. Yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua, sayang kepada umat. Ar-Rahimuna
yarhamuna yarhamuhumur rahman. Orang yang sayang pada umat disayangi oleh Allah. Kalau disayangi oleh Allah, dakwah kita jadi mudah. Lembut dan kasih sayang, memaafkan. Bukan hanya memaafkan, wastaghfir lahum, kita doa kepada Allah, ya Allah maafkanlah umat ini, ampunilah umat ini, ampunilah umat ini. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah umat Islam, ampunilah umat Islam sehari semalam 25 kali, maka doa-doanya akan makbul. Dan supaya dakwah ini mudah semuanya kan, kalau senantiasa kita memandang akhirat. Pandang akhirat. Kalau kita mandang dunia ini, mau keluar jauh lah, nggak ada temen Pak, lemah, jadi gak kuat. Mau taklim, nggak ada temennya, lemah. Tapi kalau kita mandang akhirat, taklim, barang siapa dalam satu hadis, barang siapa pergi ke masjid untuk menghidupkan taklim, maka pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Dan haji yang umroh yang sempurna tidak ada pahala bagi dia kecuali surga. Maka walaupun nggak ada orang, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kan. Pandang negeri akhirat. Orang yang datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, maka setiap langkahnya dihitung seperti ibadah 1 tahun. Maka walaupun jauh masjidnya, kita berjalan. Nah, dakwah ini bukan untuk pergi Jumatan saja, tapi dakwah ini adalah untuk mengajak seluruh umat Islam untuk Jumatan semuanya. Hanya pergi ke masjid untuk Jumatan, pahalanya 1 langkah seperti ibadah 1 tahun. Lah kalau usaha mengajak seluruh umat Jumatan semua, pahalanya sudah nggak bisa dihitung. Maka kita sungguh-sungguh di dalam membuat jaulah, membuat khususi silaturahim. Kemudian semalaikan, supaya dakwah itu jadi mudah, pandang kehidupan orang-orang mulia, kehidupan para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah dulu. Yang kita pandang jangan orang-orang sekarang ini, yang kita pandang para nabi dulu. Bagaimana para nabi dulu siang malam telah berjuang untuk agama. Akhirnya mereka dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, disukseskan oleh Allah. Begitu juga para sahabat, begitu juga para wali-wali Allah. Di mana-mana tempat, di seluruh dunia, ketika mereka bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama, memperjuangkan agama, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mulia di dunia ini sebelum akhirat. Maka dengan memandang kehidupan orang-orang yang mulia itu, kita ini jadi mudah. Tapi kalau pikir kita ini takaza markas, ini belum selesai sudah ada takaza halaqo, takaza, apalagi sumpah dengan takaza. Itu tugas lagi, takaza itu tugas maksudnya. Ini bahasanya orang India itu. Takaza, tugas warga dari markas. Ini bukan tugas dari Rasulullah SAW, tugas dari Allah, mikirkan agama. Kamu ini hamba Allah, bukan hamba markas, bukan hamba manusia, hamba Allah. Ini tugas dari Allah, ngamalkan agama, mikirkan agama. Siap? Bismillah. Siap. Tapi kalau yang kita pikirkan tuh orang-orang, aku gak siap nih, aku gong siap, boleh gong siapa ya? Mergo romangsane sing ngongkon ki wong kuwi lho marek. Ya agama iki sing ngongkon dudu wong iki. Sing gawe wong. Insyaallah malaikat. Ini agama ini urusan saya sendiri. Kalau kita mengeluarkan uang 50.000 sedekah sama tetangga-tetangga mungkin mau. Kalau 50 juta sedekah mau enggak kira-kira? Kelihatannya jarang yang mau. Ada juga yang mau ada, tapi sedikit. Kalau 100 juta nggak mau. 1 miliar sedekah, ada juga yang mau dikit. Biasanya ya 100 rupiah. Letek gitu kalau sedekah. Tapi kalau untuk keperluan sendiri, bikin rumah sendiri 100 juta masih kurang nih.
200 juta masih kurang kalau untuk bikin rumah sendiri. Agama ini untuk kepentingan kamu sendiri, untuk bikin rumah sendiri di surga Allah SWT. Maka berapa saja siap, insyaallah kan? Kalau kita ini disuruh kerja bakti di rumahnya orang atau di kampung, ya kita ini berat. Tapi kalau kita ini mencangkul di sawahnya sendiri, walaupun bertahun-tahun, ya siap saja sawahnya sendiri. Lah agama ini sawah kamu sendiri untuk akhirat kamu sendiri. Maka walaupun macul berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk agama juga nggak apa-apa. Insyaallah kan? Jadi jangan ada pikiran agama ini kepentingannya orang, agama ini kepentingan saya. Yang butuh akhirat itu bukan hanya para nabi, para rasul, saya pun akan ke akhirat juga. Yang perlu akhirat itu bukan para wali-wali saja, saya juga akan ke akhirat juga. Saya ingin surga juga, saya ingin mati juga. Sebentar lagi saya akan mati. Kenapa saya tidak habis-habisan untuk membangun akhirat saya sendiri? Insyaallah kan?